Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pelajaran IPS. Dalam materi kita kali ini, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas beberapa IKTP. IKTP ini berasal dari tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini menjadi IKTP, kemudian dijabarkan menjadi beberapa materi. Dan yang terakhir, saya akan memberikan asesmen atau penilaian berupa pilihan ganda. Mari simak video kali ini. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri dan keluarga serta lingkungan terdekatnya. Yang tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan gaya hidup secara mandiri maupun kelompok dengan bertanggung jawab. IKTP yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan definisi kebutuhan hidup manusia dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan pengertian kelangkaan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan cara mengatasi kelangkaan sumber daya manusia dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan benar. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kita melihat sehari-hari di mana kelangkaan ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat dari pengertian kelangkaan atau disebut dengan scarcity, adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Kelangkaan dan kebutuhan manusia, beberapa cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara bijak. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi dalam proses produksi. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian sumber daya alam. Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Dilihat dari pengertian kebutuhan manusia, segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang atau jasa. Kelangkaan dan kebutuhan manusia, dalam memenuhi kebutuhannya itu manusia perlu membuat skala prioritas atau urutan beberapa macam kebutuhannya. Kelangkaan dan kebutuhan manusia dilihat dari tindakan ekonomi, adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini terdiri dari disebut produksi, konsumsi, dan distribusi. Kita melihat dari pengertian produksi ini adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mengkombinasi seluruh sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Dan yang kedua, dilihat di kegiatan ekonomi itu melihat kita dari nilai guna. Nilai guna ini terdiri dari 4. Nilai guna suatu barang atau jasa ini bisa diperoleh dari bentuk atau disebut form utility. Dilihat yang kedua, dilihat dari tempat atau disebut place utility. Dilihat dari waktu, time utility. Dan dilihat dari kepemilikan atau disebut ownership utility. Utility ini artinya nilai guna. Dilihat dari kegiatan ekonomi yang 3 tadi terdiri dari produksi, konsumsi, distribusi. Sekarang kita melihat dari pengertian distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan atau menyalurkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Selanjutnya, kita melihat dari lembaga-lembaga atau badan-badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan distribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada disebut agen.
yang kedua ada disebut makelar, yang ketiga ada disebut komisioner, dan yang keempat ada disebut importir, kelima disebut eksportir, yang keenam disebut pedagang besar atau grosir, dan yang terakhir disebut pedagang kecil atau disebut juga pedagang eceran. Sistem distribusi itu dapat dilakukan menjadi 3. Yang pertama ada disebut distribusi langsung, yang kedua ada disebut distribusi semi langsung, dan yang ketiga distribusi tidak langsung. Dan yang terakhir, pengertian dari konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan menghabiskan, mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dan pelaku-pelaku utama dalam perekonomian itu yang pertama ada rumah tangga, yang kedua rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan atau disebut juga dengan PPP, dan yang terakhir ada juga pemerintah. Dan yang terakhir ada beberapa soal atau disebut dengan asesmen. Yang pertama, manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan hakikat manusia sebagai makhluk A. Sosial, B. Individu, C. Ekonomi, D. Moral. Jawabannya di sini adalah ya betul, sosial. Karena pada dasarnya manusia itu disebut homo socius atau manusia yang harus membutuhkan kawan. Dan yang asesmen yang kedua, semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan disebut A. Pekerjaan, B. Kegiatan ekonomi, C. Konsumsi, D. Kesibukan. Jawabannya di sini adalah betul, disebut dengan kegiatan ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi itu kita melihat dari yang 3 tadi, ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi. Asesmen yang selanjutnya, suatu kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Kebutuhan, B. Kegiatan ekonomi, C. Kelangkaan, D. Produksi. Jawabannya di sini adalah betul, A. Kebutuhan. Dan asesmen yang terakhir, pernyataan di bawah ini yang terkait pengertian kegiatan konsumsi adalah A. Kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. B. Kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga yang menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. C. Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mengkombinasi seluruh sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, kebutuhan D, kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh manusia. Sementara di pertanyaan yang terakhir ini ditanyakan pengertian dari kegiatan konsumsi. Untuk jawabannya A. Betul, di mana pengertian dari konsumsi itu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Itulah tadi pembelajaran singkat kita kali ini dengan materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Terima kasih karena sudah memperhatikan dan antusias menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.